Oke, bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Pada saat ini kita akan membahas soal fisika ujian tulis UGM tahun 2016 ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Benda bermasa 2 kg dari keadaan diam dipercepat oleh gaya konstan sebesar 2 Newton. Berapa waktu yang diperlukan oleh gaya tersebut sehingga benda bergerak dengan energi kinetik 100 Newton? Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Benda ini 2 kg ya, diberi gaya sebesar 2 Newton ya, selama waktunya T sampai kecepatannya menjadi V ya, di mana energi kinetik sama dengan 100 Joule. Oke, itu soalnya. Nah, terus kita awali dengan rumus hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M. F ini adalah 2 Newton, M-nya adalah 2, oke. Jadi percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke. Setelah itu kita hitung kecepatan dari energi kinetiknya, yaitu setengah mv kuadrat. Oke. Berarti 100 sama dengan setengah kali 2 kali V kuadrat. Oke. Habis, jadi V sama dengan akar 100. Oke. Artinya kecepatan itu sama dengan 10 meter per sekon. Jadi berapa waktunya yang diperlukan oleh gaya 2 Newton ini dari kecepatan 0 menjadi sampai 10 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan rumus GLBB. VT sama dengan V0 tambah AT. Oke, VT ini berapa? 10. V0-nya dari keadaan diam, A-nya 1 kali T. Ya, maka T sama dengan 10 per 1 adalah 10, sehingga T-nya sama dengan 10 sekon. Oke, ini jawabannya ya, E. Begitu soal nomor 1, cepat dan gampang. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soalnya seperti ini, sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan V1. Oke, jadi ini tanah ya. Terus sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan V1 ya, sampailah misalnya di titik ini adalah ketinggian H1, tinggi maksimum ya, sampai dia jatuh kembali. Oke. Terus saat batu berada pada ketinggian tertinggi, ya, ketika batu satu sudah di ketinggian tertinggi, sebuah bola dilempar juga ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V2. Jadi V2 ini dilempar ke atas dengan kecepatan V2 ketika bola 2 sudah jatuh, sudah mulai jatuh dari atas ya. Ternyata batu dan bola menyentuh tanah secara bersamaan. Berapa perbandingan tinggi batu dan bola? Jadi yang ditanya adalah ini H batu ya. Misalkanlah H bola ada di sini ya. H bola, pertanyaannya berapa perbandingan H batu dengan H bola? Bola gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari rumus ya, ketika ini waktu untuk mencapai ke atas itu sama dengan waktu untuk mencapai ke bawah ya. Jadi T sama dengan T aksen. Jadi maksudnya T1 sama dengan T1 aksen. Oke. Sama ini juga T2 sama dengan T2 aksen. Nah, ketika bola di atas batu
bola baru naik ke atas, terus selama perjalanan batu dari atas ke bawah, itu adalah perjalanan batu bolak-balik. Jadi dipastikan bahwa waktu total bola batu ya sama dengan 2 kali waktunya bola. Jelas ya? Jadi ketika naik, oke, itu sama dengan waktu turun. Berarti waktu turunnya itu setengah kali waktu naik. Sementara bola waktu naik turun adalah setengahnya waktu turun batu. Jadi waktu batu sama dengan 2 kali waktu bola. Oke? Nah, terus kita rumuskan lagi bahwa jarak turunnya ya, kita sebutlah H1 aksen, itu rumusnya setengah V0T ditambah setengah GT kuadrat. Oke. Waktu jatuh itu tentu V0-nya sama dengan 0. Jadi H1 aksen sama dengan setengah GT aksen kuadrat. Oke, jelas ya? Jadi H1 aksen itu adalah H maksimum. Jadi bisa kita buat kesimpulannya adalah H maksimum batu banding H maksimum bola itu sama dengan setengah GT batu kuadrat dibanding batu betul banding setengah GT bola kuadrat. Coret ya. Sedangkan T batu ya 2 kali T bola di kuadrat ya per T bola kuadrat. Bolanya dicoret, oke, T bolanya dicoret berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi perbandingan H batu dengan H bola ya sama dengan 4 kali. Oke, ketemulah jawabannya adalah C. Gampang kan? Bisa selesai dengan sekitar 3 menit. Oke, itu soal yang kedua. Kita akan lanjutkan lagi ke soal. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, soalnya seperti ini. Sistem dua benda seperti gambar ini, ya. Ini gambarnya. Set, ya. Bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Oke. Sistem dua benda seperti pada gambar diketahui bahwa bidang licin sempurna dan besar percepatan gravitasi adalah G. Kedua benda tersebut akan bergerak dengan percepatan berapa? Jadi ini ada 2M ya, masanya sama, terhubung dengan katrol yang licin, gesekannya diabaikan, ya. Oke. Berapa percepatannya? Nah, kita buat dulu gambar gaya-gayanya. Ini adalah MG, vertikal ke bawah. Sedangkan ini ya adalah MG. Terus kita uraikan pada bidang miring. Ya, ini sudut theta 30 derajat. Maka ini adalah MG sin theta. Oke. Jelas ya. Nah, sekarang pakai rumus apa? Hukum 2 Newton. Yaitu pada sistem benda bergerak ini, sigma F sama dengan sigma M kali A. Oke. Benda kita umpamakan bergerak ke kanan. Ya, kita umpamakan bergerak ke kanan. Ke sini ya. Maka ini positif. Jadi Mg ya min Mg sin theta itu sama dengan M1 tambah M2 sama masanya dikali A. Oke. Nah, ini kita sederhanakan. Mg 1 min sin 30 derajat. Oke. Sama dengan 2M kali A. M tambah M adalah 2M. Sekarang M-nya kita coret. Oke, ya 1 dikurangi sin 30 sama dengan setengah.
sama dengan 2A. Oke, maka G kali setengah sama dengan 2A. Jadi A-nya berapa? A-nya adalah setengah G per 2. Berarti sama dengan 1/4 A. Oke, jadi maaf, 1/4 G. Jadi percepatan benda bergerak searah jarum jam adalah 1/4 G. Sekian pembahasan soal pada hari ini untuk 3 soal. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian makin memahami soal menyelesaikan soal-soal fisika ini. Terima kasih.